Salam Suksma Angling Dharma. Selamat malam kepada semua para sinar, para abdi, para utusan, para pengiring, para pengayah, para pelayan, para kesatria, penyebar ajaran Dharma, para kesatria, pembela, penegak, pelindung Dharma. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam lindungan Tuhan, sehat batin lahir, dilancarkan rezekinya, dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Ratu malam ini ada di Pesanggerahan akan selalu memberikan wejangan, petunjuk-petunjuk kerohanian kepada semua para sinar, khususnya agar para sinar bisa benar-benar paham dan mengerti akan ajaran spiritual Suksma Angling Dharma, serta bisa melaksanakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kemampuan kalian dan sesuai dengan ketulusan dan kondisi kalian masing-masing. Perlu para sinar ketahui, Laskar Angling Dharma itu adalah bukan ormas, bukan perkumpulan kebatinan juga, tapi laskar di sinilah kumpulan barisan orang-orang yang berusaha lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Itu namanya laskar. Jadi laskar itu tidak selalu identik dengan gerombolan atau kumpulan orang-orang yang berotot besar atau mungkin kumpulan orang-orang siap perang. Tidak seperti itu. Jadi laskar di sini adalah laskar ketuhanan, barisan kumpulan orang-orang yang berusaha lebih banyak untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta atau pada Tuhan. Itu adanya, atau laskar itu kumpulan barisan orang-orang yang berusaha lebih banyak berbuat baik dalam segala hal, atau kumpulan barisan orang-orang yang berjiwa kesatria tanpa pamrih, penuh tulus ikhlas di dalam mewujudkan sesuatu hal yang bersifat positif. Jadi laskar kita ini banyak pengertiannya, seperti yang tadi Guru Ratu bilang itu. Jadi bukan selalu identik laskar itu kan seperti laskar Bali, Baladeka, laskar Banten, laskar Betawi, laskar PBB itu beda itu. Kita lah spiritual, jadi kita punya semangat kumpulan barisan orang-orang yang berusaha lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Dan juga ajaran kita ada namanya ajaran spiritual Suksma Angling Dharma. Suksma ini ada dua artinya. Suksma artinya roh, jiwa atau atman. Suksma kedua artinya terima kasih, bersyukur. Jadi ajaran kita lah ajaran banyak bersyukur karena Tuhan atau atman, roh kita masih diberikan atman, syukur atas adanya roh atau atman itu. Suksma itu roh tuh, itu artinya suksma itu artinya roh, jiwa atau atman. Suksma kedua artinya terima kasih, bersyukur atas apapun pemberian Tuhan. Ada Suksma Angling Dharma. Ang itu dalam agama Hindu, keyakinan kita ang adalah simbol aksara suci Dewa Brahma, itu Tuhan manifestasi sebagai Sang Maha Pencipta. Ling, eling, dharma kebenaran, elingan kebenaran Tuhan, itu artinya. Jadi ajaran kita lah ajaran banyak bersyukur atas adanya Tuhan atau atman atau suksma roh yang ada dalam jiwa kita. Bersyukur kita sudah diberikan napas dan segala macam, dan bersyukur atas apapun pemberian Tuhan, dan elingan akan kebenaran Tuhan. Elingan kebenaran Tuhan itu misalnya Tuhan itu Maha Pencipta, Tuhan itu satu cuma sebutannya banyak, Tuhan itu bersifat wiyapake, ada di mana-mana, meresap di segala ciptanya, dan beliau juga ada salah satunya di dalam jiwa kita yang namanya roh tu atman. Makanya kita harus bersyukur, kita orang suksma dulu ke dalam sebelum kita melakukan apapun. Kebenaran Tuhan yang lainnya adalah bahwa Tuhan itu artinya maha suci, maha agung, maha besar, maha mulia, dan banyak sekali. Jadi ajaran kita lah ajaran sakral. Di samping kita ada ajaran kesuciannya, yaitu ajaran untuk lebih banyak kita meningkatkan sujud bakti kita, sembah bakti pada Tuhan. Yaitu ada satu tambahan bakti atau sembah bakti kita yang selama ini manusia tidak tahu, sembah bakti ke dalam dulu. Sebelum kita melaksanakan sembah bakti keluar, seperti yang sehari-hari, hari tertentu, yang setiap hari agama ini mungkin ngejong, atau ngasagahan, risandil, agama Islam mungkin sholat 5 waktu, yang agama Kristen pasti juga ada zikir, doa, agama Buddha pasti ada, yang setiap hari tertentu kita ada nampun tilam, kajong kelion, ada hari area besar, dan juga odalan dan lain-lain. Jadi kita punya simbol Brahma Wisnu Siwa sebagai beliau Sang Maha Pencipta. Tuhan bermanifestasi sebagai Sang Maha Pencipta, pemelihara pelebur. Ada namanya kita kelahiran, kehidupan, kematian. Ada namanya kita alam bawah, alam tengah, alam atas. Kita juga ada bakti ditambah lagi satu, menyempurnakan masalah serada bakti kita. Jadi ajaran spiritual Suksma Angling Dharma adalah mengajarkan pada seluruh umat untuk meningkatkan serada bakti atau sujud bakti kita, ditambah lagi satu. Kita bakti dulu ke dalam karena kita ada Tuhan.
kita selain di samping kita berbakti tempat ibadah, tempat suci, maupun kita melaksanakan yang lainnya, ada tambahan lagi. Makanya kita di setiap kita mau melakukan apapun mohon izin, mohon doa restu dulu pada beliau, karena beliau yang ngasih angkian, kita minjem titipan, namanya titipan, kita harus mohon izin. Setiap melakukan apapun kita mohon izin dulu, di samping kita tetap berdoa, bersembahyang, berbakti, melaksanakan ibadah seperti biasa, jadi disempurnakan. Setelah adanya ajaran itu, ada namanya ilmunya yang turun. Ilmu itu adalah ibarat namanya seperti buku itu isi dan sampul, seperti kita jiwa atau roh dengan fisik. Jadi itu satu kesatuan antara siang dan malam, ada hidup dan mati. Makanya dalam ajaran itu ada namanya sampulnya, pelindungnya, yaitu ilmu suksma Angli Dharma yang berdasarkan atas kesadaran kekuatan alam semesta, kesadaran kekuatan yang paling utama, paling mendasar. Makanya LAD itu kan kalau bahasa lahir Laskar Angli Dharma. Tapi kalau spiritual 5 asas dasar. 5 asas dasarnya adalah kita manusia dan alam semesta terbentuk dari 5 unsur. Kalau agama Hindu Panca Mahabhuta, yaitu sapadat, air, panas, angin, gas. Jadi kalau para sinar, kalau latihan untuk mengeluarkan 5 unsur itu bukan kekuatan batin, bukan guru itu mengajarkan kalian untuk mengeluarkan kekuatan batin, bukan, salah itu. Jadi kalian adalah bagaimana kita meyakinin bahwa kekuatan 5 asas dasar itu, 5 kekuatan unsur itu adalah pembentuk kesadaran tertinggi, baik itu alam makrokosmos, alam mikrokosmos, alam buana ageng, buana alit, alam semesta maupun tubuh. Jadi pada saat kalian latihan 5 unsur itu, kalian hanya bisa merenungkan, mensyukuri, ya artinya atas hibah beliau yang sudah diberikan 5 unsur itu membuat kita tercipta. Jadi pada saat kalian mengeluarkan 5 unsur itu, tujuannya kita mensyukurin, bisa merasakan kekuatan dasar, kekuatan hakikat dasar, kekuatan utama, bahwa dengan adanya 5 unsur itu kita bisa hidup. Tidak ada akasa, alam yang lainnya kalau tanpa adanya 5 unsur itu, Pak Sinar. Jadi Pak Sinar latih-latih itu tujuannya kita bersyukur, di samping kita memohon perlindungan dan keselamatan dari beliau.